Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Setiawan. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi cara melakukan uji Mind Whitney dengan program SPSS. Seperti biasa, kita pelajari dulu tentang konsep dasar dalam uji Mind Whitney itu sendiri. Yang pertama, uji Mind Whitney bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Kata kuncinya adalah sampel tersebut tidak berpasangan. Yang kedua, jumlah sampel yang digunakan tidak harus sama. Maksudnya, ketika kita ingin membandingkan antara rata-rata sampel dari kelas A dan kelas B, tentunya seringkali kita temui jumlah siswa yang ada di kelas A dan kelas B itu tidak sama. Nah, ini maksudnya adalah jumlah sampel yang digunakan tidak harus sama. Sama boleh, tidak sama juga boleh. Yang ketiga, uji Mind Whitney merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Maka dalam uji Mind Whitney tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal dan homogen. Maksudnya karena Mind Whitney itu bagian dari statistik non-parametrik, maka tidak ada syarat bahwa data tersebut harus normal dan homogen. Yang terakhir, uji Mind Whitney digunakan sebagai alternatif dari uji independent sample t-test jika data penelitian tidak berdistribusi normal dan tidak homogen. Maksudnya dalam statistik parametrik, uji perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan itu umumnya menggunakan uji independent sample t-test. Tetapi dalam uji independent sample t-test, data penelitian harus normal, harus homogen. Nah, pada suatu kasus data penelitian tidak normal dan tidak juga homogen, maka alternatif yang bisa dipakai untuk analisis data yakni dengan statistik non-parametrik, yakni uji Mind Whitney yang akan kita bahas bentar lagi untuk langkah-langkahnya. Ya, baik, peneliti memberikan contoh kasus seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode kelompok terhadap hasil belajar pada mata pelajaran SKI di kelas 12 misalnya ya. Untuk keperluan tersebut, guru tidak menggunakan metode kelompok pada kelas 12A misalnya, dan menerapkan metode kelompok pada kelas 12B. Kemudian guru tersebut memberikan ulangan untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama. Maka diperoleh nilai atau hasil belajar ya sebagai berikut. Saya contohkan. Nah, nilainya seperti ini. Ya. Kelas 12A dan kelas 12B. Ya, jadi ini hasil belajar SKI ya, kelas A yang tidak menggunakan metode kelompok atau kerja kelompok ya.
Sedangkan kelas B yang menggunakan metode kelompok atau kerja kelompok. Ya, maka hipotesis yang diajukan oleh guru tersebut ada perbedaan hasil belajar SKI antara kelas 12A dan kelas 12B. Artinya, guru tersebut ingin mengetahui apakah penggunaan metode kelompok ini mampu untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran SKI tersebut. Ya. Ya, dalam uji main Whitney kita perlu memberikan pengkodean data, di mana untuk kelas A saya beri kode 1, sedangkan untuk kelas B saya beri kode 2. Ya, kebetulan dalam hal ini jumlah siswa untuk kelas A dan B sama ya, walaupun tidak sama juga tidak apa-apa, tapi hanya sekedar contoh saja ya. Ya, kemudian saya akan mempraktekkan langkah-langkah uji main Whitney dengan SPSS, mulai dari penginputan data, analisis data, kemudian output dari SPSS ya. Saya buka program SPSS-nya terlebih dahulu. Ini adalah tampilan awal dari SPSS versi 18. Selanjutnya saya pilih variable view. Di sini pada bagian name saya tuliskan hasil. Kemudian bagian label saya tuliskan hasil belajar SKI. Baik, kemudian pada name yang kedua saya tuliskan kelas. Oke, pada bagian label saya tuliskan kelas juga. Untuk tipe with desimal sampai dengan roll itu kita biarkan tetap default, kita tidak berubah apapun pada pilihan-pilihan ini. Selanjutnya pada bagian values untuk kelas saya klik bagian kanan ya, non, muncul kotak dialog. Pada bagian value kita tuliskan angka 1 yang menunjukkan bahwa angka 1 adalah kode dari kelas A. Bagian label kita tuliskan kelas A. Kemudian saya pilih add. Kemudian kita ulangi lagi, saya berikan kode 2. Pada bagian label saya tuliskan kelas B. Baik, seperti ini. Kemudian saya add lagi, lalu saya pilih OK. Tahap memberi nama untuk variabel penelitian sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke tahap penginputan data. Saya pilih data view. Sini sudah ada 2 variabel, yaitu hasil dan variabel kelas. Saya akan menginput data yang ada di Excel ini ke program SPSS-nya. Saya blok dulu untuk kelas A ini, dan saya copy, saya paste di SPSS di bagian hasil ya. Oke, kemudian nomor 11 diikuti dengan kelas B. Jadi, copy, kemudian saya paste
Ya, di sini ada 20 data di mana gabungan dari 10 kelas A dan 10 kelas B. Kemudian untuk kode saya blok dulu. Saya copy, saya pastekan di bagian kelas. Lanjutkan dengan kode yang kedua, kemudian saya copy, saya paste di bawahnya. Ya, hasil belajar ya, menunjukkan kelas A 1 sampai 10, kode 1, kemudian 11 sampai 20, kelas B dengan kode 2. Kemudian analisis data ya. Caranya saya klik menu analyze, kemudian saya pilih non parametric test, lalu saya pilih legacy dialog. Selanjutnya saya pilih two independent samples. Saya klik. Ya. Di sini muncul kontak dialog two independent sample test. Pada bagian hasil belajar saya masukkan ke test variable is. Kemudian untuk kelas saya masukkan ke grouping variable. Kemudian saya pilih define group. Saya beri angka 1 untuk kelas A dan kelas B angka 2. Kemudian continue. Di sini tercentang main with nih, jadi kita tidak perlu mengubahnya karena memang maksudnya cetak ini adalah kita mau menguji main with me itu. Kemudian saya beri OK. Baik, di sini muncul output SPSS untuk uji main with me. Analisis sudah, kemudian muncul output, tinggal kita interpretasikan ya, atau kita pahami hasil SPSS ini ya. Rank ini penjabaran data atau dalam statistik disebut dengan statistik deskriptif. Ini adalah N jumlah sampel untuk kelas A 10, kelas B 10, totalnya 20. Ini adalah main rank, kemudian ada sum of rank. Ini adalah statistik deskriptif, memaparkan datanya. Kemudian ada output yang kedua, tes statistik. Output inilah yang paling penting dalam uji main with me itu sendiri. Namun sebelum kita bahas apa makna dari output ini, kita cari tahu dahulu dasar pengambilan keputusan dalam uji main with me itu sendiri. Dasar pengambilan keputusan uji main with me ya, dimana jika nilai asumsi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Sebaliknya jika nilai asumsi atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Dari output ini kita ketahui bahwa nilai asumsi to Taylor sebesar 0,000. Sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji main with me, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Hipotesisnya adalah ada perbedaan hasil belajar SKI antara kelas A dan kelas B, sehingga hipotesis tersebut diterima karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Atau kalau kita baca secara lebih detail pengambilan keputusan dalam uji main with me berdasarkan output tes statistik,
statistik ya. Diketahui nilai asymptotic to Taylor sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar SKI antara kelas A dan kelas B. Karena ada perbedaan yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh penggunaan metode kelompok terhadap hasil belajar pada mata pelajaran SKI kelas 12. Jadi hipotesis yang diajukan guru diterima. Jadi tindak lanjutnya adalah bahwa metode kelompok itu berhasil meningkatkan hasil belajar siswa kelas 12. Ya, seperti itu ya. Itu serangkaian cara melakukan uji Mind Whitney dengan SPSS. Selanjutnya, jika banyak kesalahan saya mohon maaf, banyak salah, dan saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.